Halo, selamat siang para mahasiswa yang terkasih, atau selamat pagi bagi yang melihat video ini di waktu selanjutnya. Selamat sore, selamat malam bagi kelas-kelas saya di pendidikan agama, ya, atau pendidikan religiusitas. Bagi yang beragama Katolik, ini berarti adalah pendidikan agama Katolik sambil kalian menyelami nilai-nilai kitab suci Katolik, Alkitab dalam materi ini. Bagi yang beragama lain, silahkan melihat kembali kitab suci kalian, Al-Quran bagi yang Islam, dan seterusnya, untuk memaknai sebenarnya ada nilai religi apa terhadap materi ini. Gitu ya. Tema kita hari ini adalah memaknai pendidikan iman di dalam keluarga. Teman-teman, kita bicara mengenai pendidikan iman, variabel 1, dan keluarga di variabel selanjutnya. Coba kalian bayangkan, apabila misalnya keluarga itu tidak ada pendidikan iman, gitu ya. Masing-masing anggota keluarga, entah itu ayah, entah itu ibu, anak-anak itu pada berdinamika sendiri, ya. Tidak ada pendidikan iman. Itu kayak apa keluarganya? Kalau saya membayangkan, maka tidak ada unsur pengikat moralitas, begitu ya. Karena kalau kita bicara moralitas, pasti ada kaitannya dengan agama masing-masing, atau minimal nilai-nilai religiusitas dalam agama. Karena yang lebih besar dari manusia itu hanya Tuhan, ya kan? Kalau tidak ada Tuhan dan tidak ada pendidikan akan Tuhan dalam keluarga, tidak ada spiritualitas dalam keluarga, bisa jadi amoral semua ini, ya. Misalnya si ayah mau selingkuh, ya terserah, kan kacau tuh. Padahal ada perkataan di dalam 10 perintah Allah, saya kira yang sangat common, ya, jangan berzina. Atau misalnya ibu mau mencuri ketika arisan, ya silahkan saja, kan itu kacau. Padahal ada perkataan dalam 10 perintah Allah yang sangat common dalam agama Ibrahimik, jangan mencuri. Atau misalnya anak-anak mau durhaka sama orang tuanya, gitu. Ya terserah, gitu ya. Kan kita tidak ada pendidikan religiusitas, gitu. Tidak ada pendidikan iman. Maka kalau anak durhaka, silahkan. Kacau itu kan. Kacau. Dan itu karena 10 perintahlah ke-4, ya, hormatilah bapak ibumu, itu tidak diajarkan. Jadi teman-teman mahasiswa yang terkasih, kita paham nih, pendidikan iman dalam keluarga itu penting. Nah, kalau kita berbicara mengenai pendidikan iman dalam keluarga, itu artinya punya konsekuensi apa? Punya konsekuensi seharusnya nilai-nilai moralitas itu juga muncul di sana, gitu kan? Misalnya di dalam agama Katolik ada familiaris consortio. Mungkin di dalam agama yang lain ada dokumen-dokumen atau kata-kata bijak dari kitab suci masing-masing yang menyuratkan pentingnya pendidikan iman dalam keluarga masing-masing. Baik, teman-teman mahasiswa, ada 4 hal yang akan saya bicarakan di sini, begitu ya. Jadi kita bicara tentang pentingnya pendidikan iman dalam keluarga. Lalu ada 4 bagian. Yang satu, situasi keluarga dalam masyarakat masa kini. Nah, kita akan mencoba menganalisis apa yang terjadi dalam masyarakat nih, keluarga-keluarga. Kenapa lalu penting pendidikan iman? Bagian yang kedua, hak dan kewajiban orang tua mengenai pendidikan. Tentu kalau ada ayah dan ibu, suami istri mengikat diri dalam suatu perkawinan, mereka punya kewajiban dong, ya kan? Tidak hanya punya hak, ya. Hak suami adalah setiap malam bersama dengan istri, gitu ya. Itu salah satu bagian saja, ya. Ada kewajiban juga mendidik anak-anak secara baik dan benar, ya. Karena kita bicara pendidikan dari kata education dari kata Latin educare artinya terarah ke jalan benar, educare, ya. Jadi ada hak dan kewajiban orang tua tentang pendidikan. Yang ketiga, mendidik dalam nilai-nilai hakiki kehidupan manusia. Jadi manusia itu, teman-teman, terutama dalam konteks religius, ya,
agama Katolik atau agama yang lain, itu ada nilai-nilai hakiki dalam kehidupan, dan ini harusnya diajarkan oleh orang tua. Lalu yang keempat, ada misi dalam pendidikan keluarga. Gitu ya. Jadi setelah mengetahui nilai-nilai hakiki dalam kehidupan, dan itu diajarkan di sel terkecil komunitas manusia, yaitu keluarga. Kemudian ada juga misi, ya, pendidikan dalam keluarga itu seperti apa. Sekali lagi ini dalam konteks religius, ya. Mari kita bicara yang nomor 1. Pembahasan situasi keluarga dalam masyarakat sekarang ini. Teman-teman, kita tahu bahwa situasi keluarga di masa sekarang itu sebenarnya tidak terlalu baik, gitu ya.